Dan penumpukan massa ini akan tetap terjadi, klaster-klaster tetap akan terjadi, maka jangan sampai kalian jadi salah satunya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. PPKM level 3 akhirnya dibatalkan resmi oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan siapa di sini yang ikut senang? Saya sih ikut senang. Tapi apakah memang nanti keadaannya akan semenyenangkan yang kita bayangkan? Yuk kita lihat menggunakan kartu akan seperti apa kira-kira terawangannya. Dan ini harus kita waspadai. Kita langsung akan lihat kenapa kok ini diinisiasi terus kemudian dibatalkan. Seperti kita ketahui, kabinet Pak Jokowi ini seringkali melemparkan sebuah isu, sebuah kebijakan, nggak lama terus kemudian dianulir. Ini seakan-akan ada yang, ini menurut orang lah ya, ada banyak yang bilang kayak ini kok jadi kayak biar terkesan pahlawan seperti itu loh, menaikkan sesuatu atau membuat sebuah kecemasan, terus kemudian hal itu diangkat seperti itu. Nah, apakah betul memang begitu? Kita coba akan lihat. Kalau saya pikir sih semua ini perlu sebuah perencanaan, dan kebijakan apapun itu perlu sebuah penelitian dan juga ya memastikan bahwa ini itu memang harus dilakukan atau tidak. Dan saat itu dilakukan, momen saat itu dilakukan, ini adalah sesuatu yang dirasa paling tepat. Jadi semuanya itu harus disiapkan, nggak bisa langsung diputuskan. Dan ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi memang akhirnya pemerintah ini mendengarkan masukan dari masyarakat, masukan dari banyak orang, dan mengingat bahwa Indonesia ini luas dan terpisah-pisah dengan pulau-kepulauan, maka ini sesuatu yang wajar jika ternyata dirasa sebuah kebijakan itu ternyata tidak bisa mengakomodasi atau harus menyesuaikan dengan sebuah dinamika yang ada di lapangan saat ini, maka hal itu akan dibatalkan dan diganti dengan kebijakan yang baru. Jadi yuk kita tenang aja, karena memang akhirnya pemerintah ini sangat mendengarkan masyarakat. Dan alasannya kira-kira benar atau enggak sih seperti yang disampaikan? Kalau menurut saya sih memang ada ketakutan yang besar, terutama saat varian Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan ini sudah sampai di Malaysia. Dan ini tinggal selangkah lagi, ini kalau saya lihat sih ini kemungkinan sangat besar masuk ke Indonesia. Nanti kita akan lihat kartunya. Tapi menurut pengakuan dan juga data yang didapatkan oleh pemerintah, saat ini tracing dan juga vaksinasi itu cukup, sehingga mereka yakin bahwa apapun yang akan muncul ini akan tetap terkendali. Sehingga mengingat ini, pemerintah merasa dan sangat confidence atau percaya diri jika PPKM level 3 ini belum diperlukan dan masyarakat masih tetap bisa melakukan aktivitasnya walaupun tetap ada pembatasan dan juga kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Dan kalian coba perhatikan peraturan-peraturan yang ada banyak, kalian cek satu-satu akan seperti apa. Lalu apa sih yang menjadi sebuah pertimbangan utama? Kalau menurut saya, pemerintah itu sangat-sangat kasihan terhadap masyarakat, terutama sektor ekonomi dan ya sosial tentu saja ya, karena orang-orang di sini liburan itu kalau harus nggak ketemu, apalagi orang-orang yang kerja, kebanyakan itu nyimpen cuti mereka untuk di akhir tahun. Nah, saat satu-satunya harapan liburan itu ada di akhir tahun dan sebagainya, pemerintah ini mengerti sekali. Dan rasanya walaupun ada ketakutan kalau nanti terjadi hal-hal yang lain, kayaknya pemerintah lebih sayang sama masyarakatnya dan ingin mereka semua itu tetap mengalami yaitu tadi silaturahmi. Mereka juga merasakan adanya sebuah rekreasi, tapi yang paling penting di sini adalah sektor ekonomi dan industri yang akan tidak terganggu, karena selama kemarin 3 bulan kebelakang ini semuanya membaik dengan sangat-sangat baik. Dan harapannya ini akan menjadi jump start yang sempurna menuju ke 2022 di tahun mendatang. Lalu gimana nanti? Akan ada lonjakan atau enggak? Nah, ini nih kartu yang paling penting akan keluar di sini. Nah, kalau kita lihat sih lonjakan itu akan tetap ada. Nanti akan ada sebuah lonjakan membuat kita mungkin ya akan merasa was-was, sehingga kita harus ya berada di satu tempat. Dan mungkin kalaupun harus keluar, ini dengan pertimbangan yang sangat-sangat luar biasa. Ini akan ada, dan ini tidak akan ada pada saat liburan, tapi setelahnya, nanti bulan apa kita akan lihat. Tapi ya namanya lonjakan pasti ada. Secara orang-orang ini tadi 240 juta orang, let's say 60%-nya ini keluar ke jalan, maka otomatis kalau menurut saya penularan itu pasti akan terjadi. Dan rumah sakit juga pasti akan disiagakan, walaupun tidak akan ya semengerikan kemarin, tapi ini pasti akan terjadi. Nah, apakah akan sampai gelombang ketiga atau hanya lonjakan saja? Kalau saya lihat di sini sih ya, kita akan melihat dan menimbang ya. Tapi kalau ternyata nanti
lonjakannya itu terjadi secara bersamaan di banyak tempat, artinya gelombang ketiga itu akan ada. Dan saya lihat gelombang ketiga ini niscaya kok, pasti ada. Cuman gimana caranya kita menghadapi agar tidak chaos dan menimbulkan korban seperti gelombang yang sebelumnya. Nah, terus saat nanti orang-orang ini di jalan, pengendalian akan seperti apa? Akankah orang Indonesia ini nurut? Kalau menurut saya sih tetap ya, namanya orang Indonesia itu dikendalikan tapi tetap akan chaos. Dan penumpukan massa ini akan tetap terjadi, klaster-klaster tetap akan terjadi, maka jangan sampai kalian jadi salah satunya. Kalaupun ada orang yang terus kemudian mereka ini lalai, jangan ikut berkontribusi untuk menyebarkannya. Tetap memakai masker, kalaupun ngeri, double masker. Dan kalau di tempat makan, jangan bercakap di situ. Makan saja terus kemudian segera pergi, bercakaplah di tempat yang lain kalau bisa di tempat yang terbuka. Dan hindari untuk berinteraksi di tempat yang tertutup dengan kondisi yang orang membuka masker, terutama nongkrong. Dan kalau menurut saya sih, ya kalau mau seperti itu mendingan di rumah aja lah. Kita datang ke rumah teman atau teman yang datang ke rumah kita. Ini semua sebenarnya tidak masalah ya, mau terganggu ekonomi, tapi ya kondisinya nanti belum tentu juga akan membaik. Atau ya sudahlah, yuk kita tetap buka dengan pembatasan, ekonomi nanti akan dijamin tidak akan jeblok. Tapi ya namanya juga lonjakan, ini kan sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, ini kalau saya bilang adalah sebuah kondisi latihan untuk masuk ke fase endemi yang akan terjadi di 2022 nanti. Jadi, sepertinya pemerintah ini mencoba untuk melakukan studi resik lah. Kalau seperti ini, dengan kondisi begini akan seperti apa? Itu sepertinya akan dilakukan oleh pemerintah. Lalu nanti akan ada apa dan kira-kira bulan apa seperti tadi saya katakan. Kalau saya lihat ini kita akan tetap bisa ketemu dengan saudara kita. Yang mudik akan mudik, akan happy, tapi waspadai nanti di bulan Januari, terutama awal Februari. Dan hati-hati saat Imlek nanti akan ada. Karena biasanya Imlek ini tuh Indonesia ini akan malah lebih bahaya. Kalau yang hari raya itu minoritasnya. Jadi kayak kalau Imlek ini kan keturunan Tionghoa. Kalau Natal berarti orang-orang yang Nasrani. Nah, yang Muslim, yang mayoritas ini tadi karena nggak ikut merayakan, mereka ini nggak perlu ketemu keluarga, nggak, tapi mereka itu kumpul di mall, ke tempat wisata. Nah, itunya nggak masalah kalau kalian menjaga protokol kesehatan. Permasalahannya kalau kalian pergi tapi tidak mengindahkan hal ini tadi. Ini yang harus diwaspadai. Dan apalagi yang harus diwaspadai di sini kalau menurut saya sih orang-orang yang berduit, yang pergi ke luar negeri terus kemudian pulang balik ke sini. Ini loh, pemerintah harus benar-benar jangan sampai ada Rachel V-nya yang lain. Apakah benar Rachel V-nya ya? Udah balik lagi dan dilupakan begitu aja. Kalau menurut saya mereka ini yang bahaya. Mereka pergi ke luar negeri dengan kebijakan yang berbeda, pulang nggak dikarantina. Nah, apapun itu, kalau mau keluar negeri, iya kalian harus karantina. Kalaupun nggak mau, iya nanti aja. Jepang saja ini sudah ditutup. Dan harapan saya, jangan sampai kita yang di Indonesia ini masih harus gontok-gontokan mau PPKM level 3 atau enggak, mudik aja susah. Tapi orang yang keluar negeri pergi, pulang, bawa penyakit. Harus diwaspadai. Dan kita akan lihat lagi di sini bahwa musuh kita ini adalah ignorance dan egoisme dari kita. Saat kita berjalan atau keluar, tapi kita tidak mempedulikan keselamatan orang yang lain. Nah, saat ini adalah saat dimana kita harus bertanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri dan keselamatan orang lain, terutama saat kita menjadi orang lain dari orang yang lain ini tadi. Nah, kalau seperti ini, kita harus tahu bahwa COVID-19, apapun variannya, ini memerlukan kita untuk sembuh bareng. Kalau nggak bareng-bareng ini percuma, nanti akan timbul hal yang lain lagi. Seperti kita ketahui, varian Omicron yang ini 6 kali lipat lebih kuat dibandingkan Delta, yang mana Delta ini itu 5 kali lipat lebih kuat daripada varian Alpha. Ini ada karena Afrika Selatan yang vaksinasinya masih sangat minim. Dan ingat, dengan berinteraksinya orang yang tidak tervaksinasi, maka si virus ini menemukan tempat yang baru untuk kayak orang tuh nge-gym di badannya. Sehingga saat mereka ini kawin, nge-gym lebih kuat, akan menyerang orang-orang yang dengan vaksin. Makanya kita harus balapan. Satu-satunya cara agar ini terjadi adalah vaksinasi. Dan kalaupun pergian, gunakan PCR atau antigen. Kalau tidak, tetap ada di rumah.
sebaik-baiknya kita pergi harus bertanggung jawab. Kalaupun tidak, yuk mendingan di rumah saja, karena seperti kita ketahui di rumah ini banyak sekali hiburan yang saat ini ada dengan semua kecanggihan teknologi. Rasanya kita yang nggak perlu banget untuk keluar. Yuk kita tunggu nanti bulan Januari, Februari kita masih akan bisa liburan. Dan kalau boleh saya bilang di sini, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita, tetap bisa menetapkan protokol kesehatan, dan jangan egois atau mau menang sendiri, dan kita bisa menjaga orang-orang di sekitar kita agar tetap ada saat nanti tahun 2022, 2023 dan berikutnya bersama-sama masuk ke endemi dan mungkin saja terlepas dari semua COVID-19 ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.